Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ustazah Diana. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan kuadrat satu variabel? Definisinya adalah, bisa dilihat, pertidaksamaan kuadrat satu variabel adalah suatu pertidaksamaan yang dapat ditulis seperti yang di samping ya. Nah, ini ada 4 bentuk pertidaksamaan. Nah, ada bentuk kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan, di mana A sama dengan 0, B dan C itu adalah konstanta. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, langkah-langkahnya adalah, bisa dilihat ya. Langkah pertama, kita bisa tulis dalam bentuk baku pertidaksamaan. Jadi kita tulis dulu bentuk baku dari pertidaksamaan satu variabel ya. Nah, ada 4 bentuknya, seperti ini bentuknya. Lalu langkah kedua, tentukan penyelesaiannya, yaitu akar-akarnya kita cari dulu dari persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan titik batas gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah letakkan titik-titik tadi, titik batas itu pada garis bilangan. Oke, selanjutnya yang keempat, lakukan uji tanda. Di sini karena kita sudah mendapatkan garis bilangan, kita uji tanda dulu. Nah, dengan memisalkan bilangan dalam selang interval pada garis bilangan. Nah, langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, kita tulis himpunan penyelesaian yang sesuai dengan pertidaksamaan, gitu ya. Oke, di sini Ustazah akan memberikan contoh yang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya tadi ya. Oke, di sini ada soal sample question. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya kita tulis dulu bentuk bakunya. Nah, karena di sini soal pertama sudah dalam bentuk baku, di mana ruas kanannya sudah 0, nah itu maka sudah dalam bentuk baku. Oke, langkah kedua kita tentukan akar-akarnya. Kalau tentukan akar-akarnya kita samakan dulu dengan persamaan, berarti sama dengan 0. Nah, di sini x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa dikali berapa yang hasilnya min 4, berapa ditambah berapa hasilnya min 3. Didapat adalah 1 dan negatif 4. Sehingga x-nya min 1 dan x-nya 4. Nah, itu merupakan titik batas. Selanjutnya, langkah ketiga kita buat titik dalam garis bilangan. Kita buat garis bilangan di mana titiknya itu min 1 dan 4. Nah, min 1 sebelah kiri, min 4 sebelah kanan. Oke, itu titiknya bulat ya, karena dia kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan berarti bulat merahnya itu penuh gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat kita uji tanda. Nah, yang pertama untuk x-nya yang kurang dari min 1 atau sebelah kiri, itu misalnya yang kurang dari min 1 kan berarti min 2 ya contohnya. Berarti kita masukkan x-nya min 2. Berarti min 2 kuadrat, karena persamaannya x kuadrat min 3x dikurang 4, berarti kita masukkan ya. Berarti min 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2 dikurang 4. Berapakah hasilnya? Hasilnya 6. 6 itu adalah bilangan positif, sehingga tandanya ruas yang kurang dari min 1 itu bertanda positif. Dilihat yang dilingkari itu tandanya positif, gitu ya. Oke, yang kedua, untuk x yang berada pada selang antara min 1 dan 4. Nah, min 1 dan 4 itu kita masukkan ya, antara min 1 dan 4 misalkan 1 gitu ya. Nah, berarti f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 sama dengan dikurang 4 sama dengan min 2. Di mana min 2 itu merupakan bilangan negatif, oke? Sehingga antara selang min 1 dan 4 itu tandanya negatif, oke? Yang terakhir, untuk x yang lebih dari 4, kita masukkan misalnya 5, berarti
Kita masukkan lagi ya ke dalam persamaannya sehingga didapat X-nya adalah 6. 6 itu bilangan positif sehingga bilangan setelah 4 itu positif yang dilingkari ya. Oke. Langkah yang terakhir kita menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ditanyakan. Oke, pertidaksamaannya X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 0 sehingga himpunan penyelesaiannya, nah kita lihat itu kan kurang dari atau sama dengan 0 ya, sehingga kita harus mencari yang kurang dari 0 itu kan bilangan negatif. Berarti yang tandanya negatif yang mana? Berarti antara min 1 dan 4 gitu ya, yang dilingkari tadi ya. Berarti nah dari uji interval itu didapat nilai X yang bernilai negatif adalah yang di tengah-tengah tadi, yang kurang dari atau sama dengan 0, sehingga dapat ditulis himpunan penyelesaian adalah dari min 1 sampai 4, atau himpunan penyelesaian adalah X lebih dari atau sama dengan min 1 kurang dari atau sama dengan 4 gitu ya. Oke, ada soal yang kedua. Yang kedua adalah X dikali X tambah 5 kurang dari lebih dari 6. Nah, kita buat langkah-langkahnya seperti tadi. Di sini langkah yang pertama kita tulis dulu dalam bentuk baku. Karena soal nomor 2 ini belum bentuk baku, kita tulis dulu ya. Berarti X dikali X tambah 5 lebih dari 6. Berarti X kali X hasilnya X kuadrat, X kali 5 5X, 6 pindah ke ruas kiri jadi min 6. Lebih dari 0 karena harus ruas kanannya 0 gitu ya. Nah, langkah kedua tentukan akar-akarnya. Tadi X kuadrat ditambah 5X kurang dari 6 sama dengan 0. Berarti kita mencarikan berapa kali berapa yang hasilnya min 6, berapa ditambah berapa yang hasilnya 5, yaitu 6 sama min 1. Sehingga didapat X-nya min 6 dan X-nya 1. Itu merupakan titik batas. Oke, selanjutnya langkah ketiga kita buat garis dalam bilangan. Di sini min 6 sama 1. Di situ kita perhatikan bahwa bulatannya di atas 6 sama itu, bulatan merah itu, dia kosong ya. Karena dia tadi apa soalnya? Kurang dari 0 gitu ya, makanya tidak masuk, nggak ada sama dengannya. Nah, oke, langkah keempat, uji tanda. Yang pertama, untuk X yang kurang dari min 6, kita misalkan X-nya min 7, kita substitusi min 7 ke persamaan, X kuadrat ditambah 5X kurang 6, berarti min 7 kuadrat ditambah 5 dikali min 7 dikurang 6, itu berapa hasilnya? Hasilnya 8, sehingga tandanya positif, bernilai positif, sehingga tandanya positif, itu yang dilingkarin ya. Oke, langkah yang kedua, ya kita untuk X yang berada antara min 6 sama 1, ini tengah-tengah min 6 sama 1, berarti misalkan angkanya 0 ya, supaya mudah pakai angka yang kecil gitu ya. Min 0, jadi kita dapat hasilnya X-nya 6 fx-nya, sehingga nilainya negatif, 6 kan negatif, lalu kita tulis min gitu ya. Langkah yang terakhir yaitu untuk X yang lebih dari 1, kita misalnya lebih dari 1 kan bilangannya adalah 2. Jadi kita coba cari bilangan, kita masukkan ke dalam fungsi tadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 6, kita masukkan 2 berarti 2 kuadrat gitu ya, ditambah 5 dikali 2 dikurang 6. Berapakah hasilnya? Hasilnya 8. Nah, 8 itu adalah bilangan positif, sehingga hasilnya itu bilangan yang lebih dari 1 adalah nilainya positif, plus gitu ya. Kayak langkah yang terakhir kita adalah menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini langkah terakhir. Nah, yang didapat dari nilai X itu adalah nilainya yang bernilai positif. Karena tadi persamaannya kan pertidaksamaannya yang lebih dari 0. Karena X kuadrat ditambah 5X kurang 6 lebih dari 0. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah yang tandanya positif kan sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi HP-nya adalah X kurang dari 6 atau X lebih dari 1. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah mengenai pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.